Selamat siang pemirsa, menjelang pemilu 2024, peta politik di istana kembali berubah setelah Presiden Joko Widodo melantik Budi Aris Setiadi menjadi Menkominfo. Presiden mengurangi jatah menteri dari Partai Nasdem dan mengalihkan ke barisan relawan pendukungnya. Bersama saya, Jasmine Rahmadi, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Kabar Pemilu selengkapnya. Ya pemirsa, kita mulai kabar pemilu selengkapnya, di mana ini akan dimulai dengan berita mengenai reshuffle kabinet. Dan memang pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya melantik Budi Aris Setiadi menjadi Menkominfo menggantikan kader Partai Nasdem Johnny G. Plate yang tersandung kasus korupsi. Menjelang pemilu 2024, peta politik di istana kembali berubah. Lewat reshuffle kabinet terbaru, Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut kursi Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo yang sebelumnya dikuasai kader Partai Nasdem. Dalam reshuffle hari ini, Presiden mengangkat Budi Aris Setiadi menjadi Menkominfo. Di tengah bergesernya dukungan relawan Jokowi ke calon Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Projo yang merupakan relawan pendukung Presiden Jokowi ini justru dipromosikan. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Agar segera bekerja cepat. Belum, nanti dengan Pak Menteri, dengan Pak Wamen akan kita bicarakan agar, karena ini bukan persoalan mudah. Sementara itu, Menkominfo yang baru dilantik mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Nggak biasa aja, emang dari dulu kita sumringah. Kita kan funky ya. Jadi udah siap Pak bertugas untuk di Kemenkominfo Pak? Ya selalu siap dong. Kita kan harus siap, ditugaskan dimanapun. Nggak ada rencana-rencana ke depan? Ada, kita tunggu perintah dari Bapak. Kan bukan rencana saya kan cuma menjalankan visi, misinya Pak Presiden. Begitu. Pak ini dari relawan ya Pak? Mungkin Pak Budi ada pesan untuk relawan? Ya ini kan membanggakan kepercayaan kepercayaan Pak Presiden terhadap para relawannya. Begitu. Kepercayaan Pak Presiden ini tidak boleh kita kecewakan. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai penunjukan Budi Ari menyiratkan dukungan Presiden Joko Widodo untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Yang menarik buat saya adalah Budi Ari ini. Karena Budi Ari ini kan Ketua Umum Projo. Sebelumnya dianggap terlalu pro Prabowo, bahkan dianggap offside ya. Ada muncul banyak sekali isu yang mengatakan Budi Ari disentil oleh Presiden Jokowi karena pro Prabowo menurut pendukung Ganjar. Tapi alih-alih disentil, sekarang malah dikasih hadiah sebagai menteri. Selain memberi sinyal untuk Prabowo Subianto, reshuffle hari ini juga menunjukkan meredupnya hubungan Presiden Joko Widodo dengan Partai Nasdem. Nasdem yang dulu mendukung Presiden Joko Widodo kini sudah berbeda pilihan untuk Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Selain Menkominfo, Presiden Jokowi juga mengangkat 4 wakil menteri dari kalangan profesional dan juga partai. Siapa saja? Berikut daftarnya.
Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang konstelasi dan juga peta politik pasca reshuffle hari ini, kita akan berdiskusi langsung dengan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat siang, Kang Ujang. Selamat siang, Mbak Jasmine. Ya, Kang Ujang, bagaimana Anda melihat reshuffle hari ini? Apakah ada sinyal yang ingin disampaikan oleh Presiden lewat reshuffle kali ini, Kang? Ya, saya melihatnya begini. Ini hubungan yang erat antara kepentingan relawan dengan Pak Jokowi. Ya, kelihatannya Jokowi harus memperkuat barisan ya terkait dengan persoalan dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti. Kita tahu bahwa Pak Jokowi bukanlah ketua umum partai, bukan pengendali partai, bahkan di PDIP pun porsinya kan kekuasaannya kecil di PDIP. Pemiliknya adalah Ibu Megawati. Oleh karena itu memperkuat jaringan relawan khususnya Projo menjadi penting. Makanya Projo ketua umumnya Pak Budi Aris Setiadi diangkat atau dinaikkan jabatannya ya dari wakil menteri menjadi menteri. Kenapa? Ada keterikatan kebersamaan soal dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti. Kenapa? Karena saling mengikat kepentingan. Simbiosis mutualisme. Di satu sisi relawan ingin punya posisi, di saat yang sama juga Pak Jokowi harus mengikat para relawan itu agar ada dalam barisannya untuk kepentingan dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti. Artinya ini memang sengaja ya, Kang, merapatkan barisan relawan menjelang Pilpres 2024? Ya, saya melihat seperti itu ya, karena tidak ada kata lain ya. Bagaimanapun Pak Jokowi punya kepentingan yang besar ya, agar nanti suksesornya nanti, penggantinya nanti, presiden terpilih nanti, paling tidak adalah figur atau tokoh yang didukung dan dimenangkan oleh Pak Jokowi. Karena apa? Karena kalau misalkan Pak Jokowi tidak dukung-mendukung, katakanlah tidak perkuat barisan, maka ya Pak Jokowi tidak punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, ya Pak Jokowi tidak akan disupport ya oleh para relawan-relawannya itu. Saya melihatnya bahwa dalam konteks itu maka ada gayung bersambut bahwa Pilpres 2024 Pak Jokowi harus aman, harus landing secara bagus gitu ya. Di saat yang sama juga harus perlu mengkonsolidasikan para relawan itu. Nah, menyatukan, mengkonsolidasikan atau membangun loyalitas bagi para relawan itu dilakukan dengan cara memberikan jabatan. Baik. Karena keterikatan itu kalau di politik ya dengan memberi jabatan. Karena kalau tidak diberi jabatan ya orang tidak akan loyal lagi, tidak akan dalam barisannya. Seperti itu Mbak Jasmine. Kang Ujang, tapi dengan adanya reshuffle ini sebenarnya kemana sih arah dukungan dari Presiden Jokowi? Ya, ada dua hal yang saya bisa baca. Pertama, kelihatannya kalau kita lihat ya Pak Budi Aris Setiadi ini kan arah dukungannya ke Pak Prabowo. Ya. Kenapa? Kita lihat misalkan hasil musrah. Hasil musrah itu 3 nama yang muncul ya. Yang tertinggi Pak Prabowo, lalu Pak Ganjar, lalu ada Pak Erlangga. Artinya yang tinggi adalah Pak Prabowo. Yang kedua saya melihat kedekatan Pak Budi Aris Setiadi dengan Pak Prabowo juga sangat dekat. Yang kita baca adalah kemarin juga sama ketika relawan-relawan itu bergerak, banyak dukungan-dukungan dari para Projo itu ya mendukung Pak Prabowo. Jadi arah dukungannya clear kelihatannya ya. Projo ini khusus relawan Projo ini dukungannya ke Pak Prabowo kalau dinamika ke depan tidak ada perubahan. Yang kedua saya melihat kenapa yang diganti itu bukan penggantinya, suksesornya menteri dari Nasdem bukan dari Nasdem lagi. Ya, karena kita tahu bahwa sejak Anies dicapreskan oleh Nasdem di 3 Oktober 2022 lalu, di situ sudah ada perceraian ya istilahnya ya. Sudah ada hubungan yang renggang antara Nasdem atau Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu biasanya kalau kita lihat dalam sejarah ya reshuffle, ya misalkan Menteri Golkar yang lalu Pak Zainuddin Amali mundur digantikan oleh Dito dari Golkar, sama-sama satu partai. Karena reshuffle sebelumnya juga sama, Menteri dari PDIP dan Gerindra ya diganti juga dengan figur atau tokoh kader PDIP dan Gerindra gitu ketika kena kasus di KPK. Baik, nah disitulah kita lihat hari ini dilantik Nasdem Pak Joni G. Plate diganti oleh Pak Budi Aris Setiadi yang bukanlah kader Nasdem, artinya relawan Jokowi. Ini memperlihatkan bahwa arah politik dukungan Jokowi ya sesungguhnya yang saya lihat adalah
satu ada beda dukungan dengan Nasdem, di saat yang sama kelihatannya Pak Jokowi ya ingin mendukung siapapun figur yang ada dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Kang Artinya Ujang, ada dua tapi sebagai figur, ya bisa kader Prabowo dari maupun Ganjar. PDIP, bukankah seharusnya Presiden Joko Widodo ini mendukung Ganjar Pranowo? Apakah dengan reshuffle ini justru menunjukkan adanya politik dua kaki, Kang? Nah, saya melihatnya Pak Jokowi agar aman politik dua kaki ya. Karena begini, kalau misalkan Pak Ganjar didukung, Pak Ganjar menang, loyalitas Pak Ganjar bukanlah ke Pak Jokowi. Loyalitasnya bisa ke Bu Megawati dan bisa ke PDIP. Artinya Pak Jokowi ketika Ganjar menang ya bisa bisa dihindari. Artinya Jokowi akan ditinggalkan oleh Pak Ganjar. Tapi di saat yang sama makanya perlu mendukung figur yang lain, figur alternatif gitu ya, yang saat ini yang memiliki elektabilitas tinggi, siapa? Pak Prabowo. Oleh karena itu strategi dua kaki itu dimainkan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya ya, agar memang ketika Pilpres nanti ya paling tidak all Jokowi's man atau all President man, siapapun yang terpilih, paling tidak adalah figur atau pihak yang memang kedua-duanya didukung oleh Pak Jokowi. Baik, ini menarik sekali untuk terus kita simak. Terima kasih Kang Ujang Komarudin untuk waktu dan informasinya hari ini. Sama-sama Mbak Jasmine. Terima kasih. Pemirsa, Anies Baswedan mengkritik lawan politiknya dengan doa dalam orasi politik apel siaga perubahan. Kabar sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, orasi politik bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam apel siaga perubahan dikemas dalam bentuk doa bersama. Doa tersebut dianggap sebagai sebuah kritik terhadap lawan politiknya. Apel siaga perubahan Partai Nasdem yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu kemarin menjadi ajang pertama pidato politik Anies Baswedan pasca kepulangannya dari ibadah haji. Tidak hanya dihadiri petinggi partai koalisi, apel siaga perubahan Partai Nasdem juga dihadiri sejumlah petinggi Partai Golkar. Ada yang berbeda dalam pidato Anies Baswedan. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Indonesia itu lebih banyak mengajak peserta apel siaga mengamini doa yang dipanjatkan Anies Baswedan secara khusus. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedengkian, dari kezaliman. Jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang zalim dengan yang zalim lainnya. Selamatkan kami dari tipu daya dan kejahatan. Limpahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkan pendirian kami. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan tak ada daya dan kekuatan selain pertolongan dari-Mu ya Allah. Politisi Partai Nasdem, Effendi Hoiri menyatakan bahwa apa yang disampaikan Anies Baswedan di acara apel siaga perubahan Partai Nasdem merupakan sebuah kritik yang dibalut dalam doa. Metode baru dicoba dalam suasana yang baru, dalam suasana kepulangan haji, karena begini, pulang haji itu kan 40 hari tiba di tanah air, malaikat yang baik-baik masih melekat. Ya. Doa itu bisa dikabulkan. Nah, oleh karena itu hal-hal yang baik kita rumuskan dalam doa, kita narasikan dalam doa. Menyampaikan substansi perubahan. Substansinya kan luar biasa, mulai dari soal urusan tenaga kerja, urusan pendidikan, urusan kesehatan, ya masuk semua. Urusan rakyat miskin, urusan kelaparan, ya semua masuk. Termasuk urusan pemerintah supaya tidak korupsi, semua masuk kemarin. Sangat komprehensif. Dinarasikan dalam doa, dipanjatkan kepada Tuhan oleh orang yang baru pulang haji. Hal yang sama juga diakui pengamat politik M. Triandika. Menurutnya dalam pidato Anies Baswedan tersebut tidak mengkritik secara vulgar seperti pada pidato-pidato sebelumnya. Kritikan Anies kali ini ada di bagian doa.
kritikan-kritikan yang sifatnya membumi, ya, program-program itu ada di bagian doa, Gus. Ya Allah, misalnya mudahkanlah lapangan pekerjaan, tingkatkanlah gaji dan rezeki. Nah, kata ekonomi apapun tidak itu, digunakan loh, Mas. Apapun itu rumahnya doa, tapi kritik tetap kritik. Ya, gitu ya. Menariknya tidak ada kata ekonomi di situ. Tapi rezeki. Tetapi rezeki, ya. Dan kesejahteraan itu 2 kali. Rezeki itu 2 kali juga. Nah, artinya memang rezeki lebih luas. Secara substantif, kritikan itu tetap hadir di situ, namun dalam kemasan doa. Dalam doanya, Anies Baswedan juga mengajak para politisi dari Partai Koalisi Perubahan untuk berikhtiar dan bekerja keras dalam melakukan perbaikan di segala bidang dengan dilandasi doa kepada Pencipta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pencopotan baliho bergambar Ganjar Pranowo oleh Kodim Muara TW Kalimantan Tengah beredar di media sosial. Sejumlah netizen menuding Kodim Muara TW bertindak arogan dan tidak netral. Sementara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan pihaknya netral dalam pemilu karena baliho bergambar salah satu capres itu dipasang di area lingkungan TNI Kodim Muara TW sehingga harus diturunkan atas prinsip netralitas TNI. Video berdurasi 31 detik bernarasikan adanya tindakan arogansi oknum TNI yang disebut mengancam relawan baca pres Ganjar Pranowo untuk mencopot baliho bergambar Ganjar beredar di media sosial. Narasi di video juga menyebut demokrasi dibungkam oleh oknum komandan distrik militer TNI di Muara TW, Kalimantan Tengah. Sejumlah akun memprotes tindakan TNI tersebut. TNI diminta untuk menyerahkan pencopotan banner atau baliho ke pihak Panwaslu atau Satpol PP. Beberapa akun juga menyoroti netralitas TNI dan menuding oknum TNI arogan dan bahkan menyebut TNI diperalat capres tertentu. Menyikapi hal tersebut, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan pihaknya netral dalam pemilu. Panglima menjelaskan baliho bergambar salah satu capres itu dipasang di area lingkungan TNI Kodim Muara TW, sehingga harus diturunkan atas prinsip netralitas TNI. Panglima juga menegaskan bahwa pelepasan baliho sudah dikoordinasikan dengan pihak pemasangnya, termasuk dengan penyelenggara pemilu, bupati, dan Pol PP setempat. Itu kan ada tidak memasang tanda-tanda di lingkungan atau di areal TNI. Nah, kemarin dari Dandim Muara TW sudah sampaikan laporan pada saya dan itu sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya. Jadi dari perwakilan partai juga dengan Satpol PP juga dengan Pak Bupati sudah disampaikan semuanya. Jadi dilepas disaksikan oleh mereka. Nah, dicopot ini kesannya kan langsung garuk copot gitu. Nah, ini tidak. Demikian kabar pemilu hari ini pemirsa, saksikan terus kabar pemilu hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi akan ada Nusantara Terkini yang akan hadir menemani Anda. Wakil kru yang bertugas, saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.